Dari Bumi Sriwijaya, BPS Provinsi Sumatera Selatan terus bergerak menuju reformasi birokrasi. Kemampuan dan kemauan adalah kunci dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tak hanya semangat dan nyali besar, tapi komitmen pimpinan dalam mengajak seluruh jajarannya untuk melaksanakan perubahan adalah langkah awal yang sangat penting. BPS harus bisa. BPS takut. Kalau bukan kita, siapa lagi? Perubahan pola pikir menuju perubahan pola kerja dan budaya kerja bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik berkualitas, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan upaya pencegahan korupsi merupakan sasaran dan tujuan utama kami. Saya, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, dengan tujuan memberikan pelayanan prima untuk mendapatkan data statistik berkualitas. Komitmen kami memberikan pelayanan publik dilandasi semangat melayani dengan hati, telah diwujudkan dengan tindakan nyata, bukan sekedar slogan belaka. Pencanangan zona integritas menuju wilayah yang bebas korupsi maupun wilayah yang bersih melayani di BPS Provinsi Sumatera Selatan telah digaungkan. Dibutuhkan energi yang kuat untuk mengubah mindset, dibutuhkan komitmen bersama untuk mengubah budaya kerja yang baik, dibutuhkan nyali yang besar untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Perjalanan reformasi birokrasi BPS Provinsi Sumatera Selatan tergambar dari hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat BPS RI. Pada tahun 2015, nilai Sakip BPS Provinsi Sumatera Selatan berpredikat C dengan nilai 53,8. Dan pada tahun 2019, nilai Sakip BPS Provinsi Sumatera Selatan berpredikat BB dengan nilai 75,13 berada di peringkat 6 nasional. Untuk mewujudkan zona integritas, BPS Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan perubahan dalam 6 area. Area manajemen perubahan. Untuk mengubah mekanisme kerja secara sistematis, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tim kerja. Dokumen rencana pembangunan zona integritas juga dipersiapkan. Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi zona integritas. Berikutnya, perubahan pola pikir dan budaya kerja. Didorong oleh pimpinan melalui berbagai inovasi dan kegiatan seperti capacity building, focus group discussion saat rilis, karakter building, ngopi cantik, kegiatan kerohanian, rekonsiliasi internal, talent, workshop wartawan, pelaksanaan bimbingan teknis, infografis dan videografis, chat us, goresan pena Wong Kito, barcode pada BRS, aplikasi survei IMK, penghargaan kepada responden survei, penataan tata laksana. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur kerja, telah dilakukan penyempurnaan dan review 115 SOP dari setiap bidang dan bagian. Selain itu, telah dilakukan pula berbagai macam inovasi e-office dalam bentuk SIMCAT, MUSI, SIM rapor. E-office juga dimanfaatkan untuk pelayanan publik melalui website BPS Sumsel, portal publikasi, fitur chat us,
buku tamu online, si data eksotis, penyebaran informasi melalui media sosial, pertanggungjawaban kinerja BPS Provinsi Sumatera Selatan terhadap publik diwujudkan dengan adanya keterbukaan informasi publik. Output publikasi dikomunikasikan melalui website resmi. Menampilkan informasi publik di website resmi, juga informasi umum tentang BPS dan ARC, serta dokumen penilaian kinerja, dokumen perjanjian kinerja, dan Renstra, penataan manajemen sumber daya manusia, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, diwujudkan melalui pemetaan jabatan, pola mutasi internal, pembangunan pegawai berbasis kompetensi, dilakukan secara berkala melalui pembinaan statistik sektoral, rekonsiliasi kegiatan statistik industri dan pertambangan, energi dan konstruksi, bimbingan teknis statistik pertanian, pembinaan penyusunan LKPDRB sisi lapangan usaha, pembinaan analisis isu terkini, pelatihan penyusunan jurnal ilmiah, pembinaan LKPDRB sisi pengeluaran, karakter building, pelatihan public speaking, bimbingan teknis jabatan fungsional, pelatihan penulisan opini surat kabar, internal engagement atau ice breaking, kegiatan kerohanian, penetapan kerja individu dilakukan melalui sasaran kinerja pegawai, penetapan IKI, membangun simpak, penataan akuntabilitas kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan meliputi keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan mengikuti siklus akuntabilitas kinerja, yaitu penyusunan perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan yang diperoleh antara lain terbaik pertama penilaian kualitas laporan keuangan, terbaik ketiga penyusunan laporan keuangan, pengelolaan BMN kategori B, area penguatan pengawasan. Proses pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui pengendalian gratifikasi dilakukan dengan memasang spanduk dan banner anti korupsi dan gratifikasi. Kotak pengaduan dan saran juga memasang running text pada website. Penerapan SPIP dilakukan melalui pelaksanaan SPI, SIMKET, RE-CIS, ruang arsip, pengawasan lapangan, pengaduan masyarakat difasilitasi dengan kotak pengaduan dan saran, diinfokan melalui website, dan roller banner. Penanganan konflik of interest dilakukan dengan matrik identifikasi, internalisasi benturan kepentingan, fakta integritas sesuai SOP,
Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penetapan standar pelayanan melalui PST BPS Provinsi Sumatera Selatan meniadakan jam istirahat untuk melayani pengunjung perpustakaan. Terus mereview SOP. Penetapan jenis layanan data dengan tarif Rp0 terhadap pihak tertentu atas PNBP yang berlaku pada BPS. Memberikan pelayanan statistik sesuai maklumat standar pelayanan. Budaya kerja prima melalui melakukan FGD yang melibatkan ombudsman dan OPD terkait. Workshop kehumasan, kaleidoskop di lokasi Car Free Day, ekspos data di Transmart Palembang, Mangce Itung Mangkal di Car Free Day, menerima kunjungan dari berbagai kalangan masyarakat termasuk gubernur. Tidak hanya informasi yang kita dapat dari bawahan, tapi akurasi data yang benar melalui survei. Survei yang dilaksanakan oleh BPS di masyarakat. Sosialisasi Big Data, pembinaan sosialisasi statistik sektoral, sosialisasi Satu Data Indonesia, BPS Goes to Campus. Lapak statistik yang juga melayani pengunjung melalui tatap muka dan live chat. Memanjakan pengunjung PST dengan beragam fasilitas seperti Wi-Fi gratis, tangga landai untuk kebutuhan pengunjung disabel, dan lain-lain. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan dimonitor melalui melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala yang hasilnya dapat diakses melalui berbagai media. Hasil survei terus ditindaklanjuti untuk memaksimalkan pelayanan terhadap pengunjung. Inovasi di masa pandemi COVID-19 meliputi SK Gugus Tugas, banner protokol bekerja, area cuci tangan, penyemprotan desinfektan, pengukuran suhu tubuh, dan pemakaian hand sanitizer. Absen Kaizala, rilis streaming, webinar, Zoom meeting internal, pelatihan daring, Zoom meeting dengan Dukcapil dan BPMD. Berikut adalah testimoni pengguna data BPS Provinsi Sumatera Selatan. Pelayanan publik dan data melalui pembinaan statistik sektoral berjalan excellent. Pelayanan publik dan data di BPS Provinsi Sumatera Selatan sudah cepat, mudah, dan berkualitas. BPS memang saya rasakan sangat membantu saya dalam melakukan aktivitas perbankan khususnya mapping. Oh, sangat bagus karena saya bangga dengan BPS. BPS mantap. Penilaian terhadap pelayanan publik dalam penyediaan data BPS selama ini sudah cukup cepat dalam merespon. Pelayanan publik dan penyediaan data oleh BPS selama ini sangat excellent. Kerjasama yang sangat baik, datanya akurat, datanya reliable, dan datanya sangat update. Demikianlah yang telah dilakukan BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan zona integritas. Mari wujudkan BPS Provinsi Sumatera Selatan yang bebas korupsi dan bersih melayani dengan memegang teguh prinsip profesional, integritas, amanah.